Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa pada perkuliahan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi ini pertemuan pertama kita untuk mata kuliah mesin-mesin listrik ya. Coba apa nama mata kuliah kita? Mesin-mesin listrik Pak. Oke, mesin-mesin listrik. eh jadi seharusnya ini sudah pertemuan kedua. Cuma minggu kemarin itu saya di portalnya sendiri belum nampak mata kuliahnya. Jadi pada waktu sudah lewat, udah hari Selasanya itu baru saya lihat kalau di portalnya itu ada saya mengajar di mata kuliah mesin-mesin listrik ini. Jadi mata kuliah mesin listrik ini mata kuliah sistem tenaga yang memang eh, diperuntukkan bagi konsentrasi teknik tenaga listrik. Tolong dimatikan audionya ini siapa nih? Si Bayu. Halo Bayu, Iya Pak. matikan audionya, speaker, mic-nya di mute. Oke, dah. Jadi pada pertemuan pertama ini terlebih dahulu saya memperkenalkan diri karena memang ini pertemuan yang pertama dan saya pun sepertinya dengan kelas ini mungkin baru sekali masuk di pada semester ini. Semester sebelum-sebelumnya belum pernah jumpa kita, belum pernah ya jumpa ya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Parlin Segian. Eh, saya mengajar untuk bidang keahlian teknik tenaga listrik. Jadi kan kalau di Pancabudi itu kan ada teknik tenaga listrik, kemudian ada SKK, apa? SKK itu sistem kendali ya, sistem kendali apa K-nya lagi sistem. Kemudian itu dua aja. Jadi ada teknik tenaga listrik dan sistem kendali. Nanti ada renewable energy, katanya ada jurusan renewable energy atau bidang keahlian energi baru terbarukan. Pada prinsipnya sebenarnya energi baru terbarukan ini pun adalah pengembangan dari dua jurusan ini, jurusan teknik tenaga listrik dan sistem kendali dan komputer ya kalau nggak salah, nama SKK. Nah, jadi kalau adik-adik memang di jurusan tenaga listrik, tentunya mata kuliah mesin-mesin listrik ini adalah mata kuliah yang sangat penting karena eh, cerita awal daripada teknik elektro itu sendiri adalah dari mesin listrik. Mesin listrik didasari dari pembangkitan energi listrik atau kalau di mata kuliahnya itu ada namanya dasar konversi energi listrik. Nah, dari dasar konversi energi listrik ini maka muncullah mata kuliah mesin-mesin listrik ini. Jadi dasarnya harus kita terlebih dahulu memahami mengenai dasar konversi energi listrik. Karena mesin listrik juga ada merupakan konversi energi listrik. Nah, jadi adik-adik semua harus memahami itu tadi ya, dasar konversi energi listrik. Bagaimana perubahan daripada magnet, medan magnet menjadi medan listrik, atau sebaliknya, medan listrik menjadi medan magnet. Atau nama hukumnya itu hukum Maxwell. Jadi hukum Maxwell itu membahas dua fenomena ini tadi atau dua kejadian, medan listrik menjadi medan magnet menjadi medan listrik. Kemudian kalau dasar hukum untuk induksinya sendiri banyak, ada hukum Lenz, kemudian ada hukum Faraday, hukum Newton. Jadi semuanya itu dipakai untuk eh, meng, apa, membuat konversi energi listrik dalam mesin-mesin listrik ini. Termasuk juga hukum Maxwell tadi. Hukum Maxwell tentang medan magnet dan
medan listrik. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka insya Allah mesin-mesin listrik ini menjadi mudah bagi kita untuk memahaminya, kemudian juga kita menjelaskannya. Setelah kita paham, baru kita jelaskan, baru mungkin kita memodifikasinya. Jadi namanya kita proses perkuliahan itu, setelah kita eh, paham, kemudian kita bisa menjelaskan, kemudian kita setelah kita bisa menjelaskan, barulah kita bisa memodifikasinya. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam kita dunia akademisi ini adalah memodifikasi. Ada kata orang itu kan amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di kita belajar di teknik elektro juga kita berlakukan seperti itu. Amati fenomena yang ada, kemudian kita tiru, kalau sudah pernah dilakukan orang, kita tiru, baru kita modifikasi. Jadi kita jangan cuma menirunya, karena kalau meniru, itu berarti kita mengulangi dari sesuatu yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dibuat orang gitu. Tapi awalnya harus seperti itu memang. Awalnya harus dari kita amati, artinya kita pelajari, kemudian kita coba. Kalau tanpa dicoba juga kita tidak akan paham. Dan kalau tidak paham juga bagaimana kita untuk memodifikasinya. Jadi dari awal perkuliahan ini saya sampaikan bahwa kalau kita sudah memahami ilmu itu, maka kita lakukan modifikasi atau modifikasi itu sebenarnya penyempurnaan. Orang bisa memodifikasi dari sesuatu yang ada, maka dia sudah dikatakan dia seorang ilmuwan. Jadi tahapan-tahapan dari ilmu pengetahuan, itu awalnya dari yang sudah ada. Jadi tidak ada yang namanya dalam kita dunia akademisi itu yang tiba-tiba jadi. Tapi dia ada awalnya. Berkembang, dimodifikasi terus sampai nanti menjadi sesuatu yang sempurna. Nah, begitu juga dalam kalau kita belajar teknik elektro ini di mesin-mesin listrik ini. Awalnya kan cuma hukum Lenz, sebuah apa batang magnet, kemudian dia digerak-gerakkan di dalam lilitan, satu lilitan, kemudian di ujung daripada lilitan itu diletakkan galvanometer, maka galvanometer itu akan bergerak, naik turun naik turun. Nah, ini menjadi dasar daripada mesin listrik itu sendiri. Artinya apa? Ada namanya induksi. Jadi induksi ini suatu hal yang sangat penting bagi kita yang belajar mesin-mesin listrik. Bagaimana proses terjadinya induksi itu? Karena dari induksi inilah bisa menghasilkan tegangan listrik. Nah, kalau sudah ada tegangan listrik, berarti udah boleh dikatakan sudah menjadi terjadi konversi energi listrik. Sudah ada tegangan listrik, katakanlah 10 volt, 20 volt, 5 volt, dan lain sebagainya, berarti dia sudah dapat dikonversikan menjadi arus listrik. Nah, kita ketahui kalau ada tegangan, kemudian kita hubungkan dengan beban, maka akan muncul arus listrik. Nah, coba kalau saya tanya, kalau dulu kan ada teka-teki yang mungkin kalian jarang mendengar, itu teka-teki di zaman saya dulu. Mana duluan telur sama ayam katanya. Nah, begitu juga dengan tegangan dan arus. Kalau kita orang elektro, kita mana duluan tegangan sama arus gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan prinsip daripada konversi energi tadi. Ketika ada magnet digerakkan dalam suatu kumparan atau suatu lilitan,
maka muncul apa? Muncul arus atau muncul tegangan? Maka muncul tegangan. Nah, jadi yang pertama kali muncul dari induksi tersebut adalah tegangan. Kemudian ketika tegangan yang sudah ada dihubungkan dengan beban, apa itu bebannya terserah, atau gitu resistor ataupun beban gabungan resistor sama induktor sama kapasitor dan lain sebagainya, maka akan muncul muncul yang namanya arus. Jadi ketika kita mengatakan bahwa tegangan pertama kali diinduksi, kemudian dihubungkan dengan beban akan muncul arus. Tapi ada lagi pembahasan bagaimana munculnya tegangan tersebut misalnya. Nah, munculnya tegangan tersebut dan apa yang dimaksud dengan tegangan? Nah, itu di konversi energi listrik kita sudah mengenalnya. Apa yang dimaksud dengan tegangan atau apa yang dimaksud dengan potensial? Potensial sama tegangan eh, hampir sama walaupun dalam definisi rumusnya kalau tegangan V, kalau potensial itu dia eh, V kecil. Nah, jadi sama-sama sebenarnya tegangan sama potensial itu sama. Potensial terjadi kalau ada muatan yang berkumpul atau katakanlah menumpuk di suatu titik atau suatu tempat. Maka muncul namanya potensial. Arus akan mengalir atau muatan akan mengalir kalau ada perbedaan potensial antara potensial satu yang lebih tinggi dengan potensial lainnya yang lebih rendah. Maka akan mengalir arus. Begitu juga dengan mesin-mesin listrik adalah proses induksi daripada magnet, kemudian menghasilkan potensial di ujung kedua kawatnya, kemudian menghasilkan arus listrik. Nah, di mesin-mesin listrik juga kita harus ketahui, hmm, kalau kita mungkin mendengarnya yang namanya mesin gitu kan, pasti kita berpikirnya itu suatu ada yang berputar gitu kan, bergerak, ngomong mesin. Padahal sebenarnya dalam mesin-mesin listrik ada yang berputar dan ada yang tidak berputar. Nah, yang berputar itu contohnya adalah eh, generator, motor, motor DC ataupun motor AC, motor induksi, motor sinkron, dan begitu juga generator. Itu yang berputar. Kemudian ada yang tidak berputar, yaitu transformator. Jadi transformator juga merupakan mesin listrik yang tidak berputar.